Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kasarung. Di sebelah saya ada pakar pariwisata Indonesia. Siapa Om namanya? Assalamualaikum, nama saya Arham. Atau ini diajak ngobrol-ngobrol katanya. Sebelum adanya pandemi ini sebetulnya untuk bisnis travel agent ini gimana sih? Ya, pasti pengaruh ya Om. Mungkin nggak cuma di bidang wisata semuanya, tapi yang paling terasa memang di wisata. Kalau 2019 akhir itu masih ramai berarti? 2019 akhir itu ada peningkatan karena sebelumnya kan sempat heboh itu yang kasus tiket pesawat mahal. Oh iya, sama iya, bagasi berbayar. Nah di 2009 pertengahan sampai akhir itu mulai menggeliat karena harga-harga mulai turun ya. Terus yang bagasi berbayarnya jika tinggal Lion, yang lainnya kembali ada bagasi gratis. Jadi sempat menggeliat, harga-harga juga mulai terjangkau lah. Nah setelah pandemi itu kan banyak maskapai yang off juga kan ya, maksudnya sempat nggak sih yang vakum itu penerbangan sama sekali? Vakum ada di bulan awal Covid itu ya, bulan Maret ya, Maret, April, Mei. Kalau saya sendiri 3 bulan untuk Maret, April, Mei itu benar-benar nggak operasi. Karena kalaupun operasi belum tentu berangkat juga gitu. Belum tentu operate untuk pesawatnya. Jadi sampai Mei itu kan berarti Lebaran ya, Lebaran 2020 ya kalau nggak salah ya? Lebaran 2020. Itu udah mulai bisa terbang? Dari sebelum Lebaran kan yang larangan mudik itu kan dari 2020 itu. Ya. Mudik sama pulang kampung itu kan 2020. Nah itu masih drop itu. Drop dan kalaupun dijual itu belum tentu berangkat. Oh, berarti maskapainya juga masih tentatif ya? Iya. Ya, di situ banyak ketidakpastian dan banyak uang yang berhenti gitu. Oh, cash flow-nya stop ya? Stop karena banyak juga yang sudah beli, uang mandek di maskapainya nggak boleh berangkat, jadi maskapai juga nggak bisa mengeluarkan refund kan karena mereka operasional juga stop. Ya, nah di situ banyak. Itu berarti konsumer berarti yang dirugikan ya, karena udah paling utama konsumer, tapi pasti juga maskapai juga rugi banyak karena ya mereka kan pesawat tetap bayar Om. Ya. Ada yang sewa pesawat kan, ya. Sewa pesawat, parkir pesawat pun bayar, sedangkan mereka nggak boleh beroperasi. Nah itu pasti benar gitu ya. Kalau saya lihat sekarang wisata itu mulai menggeliat ya. Sebenarnya asal dibuka aja udah ramai lah. Udah kita bisa merasakan sendiri kan, di mana-mana tempat wisata kalau dibuka jadi ramai gitu. Iya. Hotel juga saya rasakan penuh. Saya sendiri juga paham susahnya jadi pemerintah ya, apalagi melihat kondisi seperti ini kan, pandemi yang ya memang efeknya itu ada gitu. Iya. Harus membatasi, sebenarnya malah bukan membatasi, harus mencegah adanya pergerakan, adanya kumpulan, tapi juga nggak mungkin orang hidup tanpa itu kan, tanpa bergerak gitu. Terus tapi kalau sekarang udah mendingan ya Om ya buat saya sih kemarin tutup, saya 1 bulan nggak buka kan. Kalau saya sendiri ya, karena pengalaman yang tahun kemarin kan banyak travel agent yang tumbang gara-gara ada penjualan tapi nggak ada perjalanan. Uang sudah masuk, nggak ada, jadi kan orang nuntut refund. Ya. Kalaupun ada refund dari maskapai kan biasanya refundnya berupa masuk ke saldo untuk kita jualan lagi, jadi bukan dikasih uang. Itu berarti travel agent nalangin dulu buat refund kalau customer itu, ya? tapi ya kan ya nggak mungkin kalau semuanya seperti itu. Uang juga maskapai aja juga nggak ngasih uang gitu. Iya. Nah yang saya hindari sih seperti itu. Walaupun ada juga seperti Garuda itu bukan kembali uang, malah sampai sekarang Garuda itu kembalinya berupa voucher lagi IMD, jadi boleh dipakai lagi untuk berjalan. Ya paling tantangan kita sekarang ini ketidakpastian sih. Nah, kalau ke depan gimana
masih pesimis kah atau optimis? Atau selama masih ada ketidakpastian ini kita juga nggak pasti gitu? Iya, saya rasa hampir semua usaha ya jadinya serba nggak pasti kalau seperti ini. Harapannya sih dengan adanya vaksin, adanya kemarin yang disebut new normal gitu ya, new normal itu bisa memberi jalan lah untuk bisa gerak lagi. Terlebih satu lagi kayaknya, tesnya murah gitu ya. Kalau misalnya pakai Genose atau apa ya yang sekarang Saliva mungkin yang under 30.000, under 50.000 itu kayaknya masih make sense ya. Genos itu murah, tapi itu juga beresiko karena di hari H. Artinya gini, saya harus antrian beli, ya. Antrian. 2, saya harus beli tiket dulu baru tes. Jadi kalau saya positif hasilnya, ya otomatis yang saya beli itu gagal. Saya udah beli tiket, udah booking hotel, udah rental mobil. Iya, betul. Di hari H mau berangkat baru dites. Ini kan sekarang juga banyak nih kayak online yang tiket-tiket online ya, perusahaan-perusahaan itu masih tetap jalan walaupun ya memang agak terseok. Nah, enaknya apa sih kalau kita beli di online sama di travel agent tuh plus minusnya apa tuh? Yang pertama agent dulu ya. Agent dulu lah, nggak apa-apa. Kalau agent itu enaknya ada kontak fisik gitu, kita ada hubungan inilah, kita tahu siapa yang jual, pertanggung jawabannya nanti bagaimana. Terus ada pelayanan yang berdasar kebutuhan, kita tahu kebutuhan, misalnya Om Pit mau kesini, jangan yang itu yang ini. Berarti sekalian konsultasi ya? Konsultasi ada. Untuk online itu ya semua kendali di kita ya. Kalau kita nggak tahu apa-apa ya udah asal beli aja gitu. Tapi online memudahkan kita, nggak perlu keluar banyak biaya gitu untuk keluar, untuk komunikasi. Kita cukup di rumah sambil tiduran pun bisa. Tapi semua kendali itu ada di kita, dan semua konsekuensi juga ada di kita gitu. Nah terus kadang-kadang ada promo-promo itu diskon ya. Ya itu masih bakar uang lah, itu memang itu sebuah keuntungan sesaat. Nah terus kalau untuk refund ini gimana Om? Di travel agent sama online nih bedanya apa? Kalau di saya ya karena kita juga masih pengen buka ya, pengen berusaha ya, refund ya tetap kita kembalikan gitu. Mungkin kalau online itu mereka enaknya itu karena nggak berhubungan langsung, bahkan kantornya aja mereka nggak tahu yang semuanya lewat online. Jadi sampai bulan depan ya kalau di online itu ya, refund itu ya. Tergantung, ada juga yang bisa sesuai dari maskapai cair dia terus cair juga, ada juga maskapai cair dia belum cair juga, masih kena potongan lagi, itu juga ada juga. Nah itu yang perlu rekan-rekan perhatikan, mana yang nggak memberatkan kita gitu. Harus cari info sebelum klik, juga baca apa ketentuannya, karena kalau pesan seperti itu juga kita nggak tahu. Kadang yang pesawat aja kita pesan Jakarta, misalnya Jakarta Malang gitu, ini Jakartanya Soekarno-Hatta apa Halim, pesawatnya transit apa enggak, ya itu harus kita banyak baca lah ya, gitu ya. Terus transitnya misalnya pesawat transit ini transit yang connecting atau beda pesawat. Nah kalau beda pesawat repot lagi, nanti satu pesawat delay atau nggak jadi berangkat, yang satu tetap jalan, nggak ada solusi karena sebenarnya itu beli terpisah beda pesawat. Ya, itu plus minus lah ya. Kalau kita ke travel agent lebih banyak konsultasinya. Kita ini pesawatnya ini jangan ambil yang ini. Saya sering nemuin misalnya orang dari Kalimantan mau ke Surabaya misalnya, nggak ada yang direct misalnya gitu. Ke Jakarta dulu ya? Ke Jakarta dulu. Nah orang pasti ngambilnya kan yang mana waktu yang cepat gitu ya. Misalnya jam 10 terus sampai sini jam 11, langsung ambil jam 12-nya ke sana gitu. Padahal 2 jam itu ada mungkin aja terjadi sesuatu. Check in aja kan harus, kalau misalnya itu penerbangan connecting nggak masalah. Tapi kalau transit bukan penerbangan connecting, apalagi beda pesawat, itu kan butuh check in lagi. Check innya 2 kali. Waktu check in aja 2 jam kalau normal. Kalau sekarang itu pandemi, dari maskapai nyaraninnya 4 jam sebelum keberangkatan, karena ada
tambahan cek. Nah ini yang kalau di online kan yang kurang terinformasi nggak ada komunikasi gitu. Ya, ya. Kalau di agent biasanya jangan Pak, jangan ambil yang ini, ambilnya yang connecting. Mau lama tapi kan lebih terjamin, karena kalau nggak berangkat ya itu tanggungannya maskapai nanti. Nah, itulah bedanya di online sama di travel agent ya, karena kita dapat free konsultasi ya, tinggal konsumer nih pilihnya yang mana. Jadi mana aja yang nyaman. Kalau emang lebih bisa menghandle diri sendiri untuk di online ya monggo, karena banyak promonya juga. Kalau di travel agent kita lebih enak karena gampang konsultasi ya. Itu aja dari kita karena udah lumayan lama nih. Thank you buat yang udah nonton, terima kasih. Nanti kita akan bincang-bincang lagi bersama Kak Sarung Channel. Thank you.